Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di siang hari ini, Allah telah menolong kita untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Sesungguhnya kehadiran kita di sini bukan karena sehat dan kuat jasmani kita, tetapi sesungguhnya itu semua adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita ikuti teladan kita terdahulu, yaitu para nabi dan para sahabat, yaitu ketika mereka mendapatkan nikmat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayarnya, kecuali mereka membayar harga dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena sesungguhnya hanya dengan bekal takwalah akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah sudah mewasiatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah dengan takwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering menyampaikan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Hal ini ditujukan agar kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam berbagai macam riwayat, beliau juga sering mengisahkan dan mengibaratkan. Dengan ini agar kita menjadi paham dan mengambil pelajaran dari kisah itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pada siang hari ini yang singkat ini, maka saya yang bertugas menjadi khatib pada siang hari ini ingin menyampaikan sebuah kisah, di mana kisah ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan derajat hadis yang hasan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan kita jadikan pegangan bahwa apa yang menjadi intisari kisah ini dapat kita jadikan sebagai sebuah prinsip dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Diriwayatkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seorang laki-laki A'raf, yaitu seorang laki-laki Arab Badui yang datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki Arab itu adalah laki-laki Badui, di mana suku Badui yang ada di bangsa Arab waktu itu adalah suku yang nomaden, yang berpindah-pindah tempat. Mereka tidak punya tempat tinggal, kadang berpindah dari bukit satu ke bukit yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, datang suatu ketika ada seorang laki-laki Arab Badui di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian si Arab Badui itu pun mengatakan keinginannya untuk masuk Islam. Lalu kemudian dia pun mengikrarkan keimanan dan keislamannya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu kemudian tidak lama kemudian datanglah peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Yang menarik di sini adalah ma'asyiral muslimin,
Rasulullah SAW memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk mengamati sepak terjang si Arab Badui ini yang baru saja hijrah masuk Islam ini. Seakan-akan Rasulullah sudah tahu bagaimana akhir kehidupan si Arab Badui ini. Dan tentu saja Rasulullah tahu karena Allah yang memberitahunya, mengilhamkannya. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah ke kota Madinah, tidak lama selang kemudian, beberapa bulan kemudian, datanglah sebuah peristiwa peperangan. Lalu kemudian ketika dalam peperangan itu tidak terkecuali si Arab Badui itu pun ikut hijrah, ikut berperang bersama Rasulullah untuk menegakkan kalimat Allah, melawan kelompok-kelompok yang merongrong Islam, yaitu kaum musyrikin. Ma'asyiral muslimin, ketika peperangan telah usai, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Semuanya dibagi. Setiap pasukan yang ikut peperangan itu mendapatkan jatah masing-masing. Tidak terkecuali si Arab Badui pun mendapatkan harta ghanimah. Tetapi ma'asyiral muslimin, ketika pembagian harta ghanimah ini, si Arab Badui tidak ada di tempat, sehingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menyampaikan kepadanya. Lalu kemudian dua orang sahabat yang diberikan tugas oleh Rasulullah ini kesana kemari mencari keberadaan si Arab Badui. Lalu bertemulah mereka. Lalu kemudian setelah bertemu, sahabat itu mengatakan, ini ada titipan harta ghanimah untukmu. Tampak yastagrib. Yastagrib itu seperti wajah yang tidak suka. Si Arab Badui ini menampakkan ketidaksukaan di wajahnya. Mahadi, apa ini? Lalu si sahabat itu mengatakan, hada kismun qasamtu laka. Ini adalah harta ghanimah untukmu, jatah untukmu, karena engkau telah ikut berperang bersama kami. Ma'asyiral muslimin, ketika si Arab Badui menerima jatahnya, harta ghanimah itu, dia berusaha mencari kebenaran Rasul dengan membawa barang tersebut. Dia berusaha mencari ke sana kemari. Akhirnya didapatilah Rasulullah SAW di hadapannya. Kemudian si Arab Badui ini dengan wajah yang sedikit menyeringai bertanya kepada Rasulullah, mahadihi, apa ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun mengatakan, hadza qismun qasamtu laka. Ini adalah harta ghanimah, harta rampasan perang yang aku bagikan untukmu karena engkau juga ikut berperang. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata di luar dugaan, si Arab Badui pun mengatakan kepada Rasulullah, ma'ala hada idabatuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian aku ikut hijrah bersamamu di kota Madinah, dan aku ikut berperang bersamamu melawan kaum musyrikin. Aku tidak ingin mendapatkan ini ya Rasulullah. Aku tidak ingin mendapatkan ini ya Rasulullah. Tetapi aku ingin mendapatkan ketika aku ikut berperang bersamamu, ada sebuah anak panah yang tepat menancap di batang leherku ini. Lalu aku jatuh tersungkur, tewas, meninggal di situ, sehingga aku masuk surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW dengan lembut mengatakan, istagdukillaha istuka. Memang jika itu adalah keinginanmu, jika itu adalah tujuanmu, percayalah hanya Allah yang sanggup mewujudkannya. Ma'asyiral muslimin, lalu keduanya pun berpisah jalan, dan beberapa bulan kemudian datanglah peristiwa peperangan berikutnya. Tidak terkecuali si Arab Badui ini pun ikut berperang. Ketika peperangan usai, para sahabat pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurus jenazah pasukan kaum muslimin yang syahid jihad di dalam jihad fisabilillah. Dan Rasulullah pun didapat laporan dari seorang sahabat, ya Rasulullah, ini ada jenazah si Arab Badui. Lalu Rasulullah pun teringat, bukankah dia dulu yang pernah menolak harta ghanimah? Dia ingin mati dalam peperangan hingga mengharapkan surga. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, tampak
jenazah si Arab Badui itu ada sebuah anak panah yang menancap tepat di batang lehernya. Ketika dia menunjukkan di titik batang lehernya di hadapan Rasulullah, ternyata Allah membayar kontan keinginannya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka Rasulullah pun terharu mendapati kondisi jenazah si Arab Badui itu pun. Lalu beliau pun melepaskan jubahnya. Lalu jubah itu diselimutkan kepada jenazah si Arab Badui tadi. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun mensolatkannya, mengkebumikannya, menguburkannya. Lalu Rasulullah SAW menutup dengan sebuah doa. Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hada qutila wa anna sahidun ala dzalika. Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya dia adalah hambamu yang dulu ikut hijrah dari Mekah ke kota Madinah, lalu kemudian ikut berperang bersamaku. Lalu kemudian dia pun berperang dan meninggal dalam keadaan syahid. Lalu Rasul mengatakan, wa anna sahidun ala dzalika, ya Allah, sesungguhnya aku akan menjadi saksi untuknya kelak di hari kiamat di pengadilan yang engkau tegakkan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam riwayat Imam An-Nasai ini dapat kita ambil setidaknya dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwasannya sesungguhnya bagi orang-orang yang mencintai dunia ini, menjadikan dunia ini adalah tujuannya, maka mereka pasti seluruh kehidupannya, aspek kehidupannya ditujukan hanya untuk mencari kehidupan dunia. Padahal sesungguhnya dunia ini adalah remeh dan receh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, si Arab Badui tadi, dia tidak menginginkan dunia. Kalau seandainya dia menginginkan dunia, pasti dia sudah mengumpulkan harta dari dunianya itu. Tetapi dia menetapkan tujuan adalah, hidupnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga pun dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ikut hijrah bersamamu dari kota Mekah menuju Madinah. Lalu kemudian aku berperang bersamamu. Sesungguhnya aku ingin mendapatkan ada sebuah anak panah yang menancap tepat di batang leherku. Sehingga aku jatuh tersungkur. Aku tewas di dalam medan peperangan. Lalu akhirnya aku menjadi penduduk surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, setiap diri kita ini pasti punya cita-cita. Maka jadikanlah sebaik-baik cita-cita adalah cita-cita akhirat. Karena perjalanan kita menuju akhirat bisa jutaan tahun. Bahkan kalau kita melihat dunia adalah tempat kita tinggalkan, dunia tempat kita meninggal, dan kita maksimal paling lama hidup di dunia hanya 100 tahun. Makanya sebagai orang mukmin yang cerdas pasti menjadikan dunia adalah tempat dia meraih investasi pahala di sisi Allah guna mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga ketika dia mengorientasikan seluruh hidupnya, cita-cita hidupnya untuk kebahagiaan akhirat, maka dia jadikan ladang amal dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang yang mempunyai cita-cita akhirat menjadikan kehidupan dunia, mumpung masih diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah, maka dia banyak-banyak mengumpulkan bekal hidupnya untuk melakukan perjalanan panjang di hadapan Allah nanti dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, pelajaran yang kedua dari riwayat Imam An-Nasai ini adalah sesungguhnya siapapun yang mempunyai keinginan dan cita-cita akhirat, maka sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah tadi, istaghfirullaha istuka, maka hanya Allah lah yang mampu mewujudkan cita-cita itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, Arab Badui ini telah jujur di dalam hatinya. Dia meniatkan ikhlas hanya untuk Allah. Maka ketika Allah melihat niatnya, tujuannya, maka Allah pun mengabulkan cita-citanya. Maka begitu juga diri kita. Ketika kita mempunyai cita-cita akhirat, kita harus jujur. Kita harus jujur kepada Allah dan mengikhlaskan niat kita. Maka pasti niscaya Allah yang akan mengabulkan. Banyak kita jumpai di luar sana orang-orang yang mendapatkan cita-cita akhirat mereka. Padahal kalau kita melihat secara kasat mata,
mereka tidak akan mungkin mendapatkan cita-cita tersebut. Sebagaimana kisah di kota Surabaya, ada seorang tukang becak yang mengumpulkan tiap hari Rp2.000 menabung untuk biaya perjalanan haji. Bagaimana mungkin itu bisa terlaksana? Padahal biaya haji di situ mahal sekali, belum antri bertahun-tahun. Tetapi Allah melihat si tukang becak itu hatinya ikhlas, dia jujur dalam niatnya, Allah mengabulkan dengan caranya Allah. Pada suatu ketika tukang becak ini mempunyai nazar, setiap hari Jumat menggratiskan tumpangannya bagi siapapun penumpangnya akan diberikan gratis selama itu dilakukan di dalam hari Jumat. Pada suatu ketika ada seorang pengusaha besar, seorang konglomerat, beliau cukup dikenal namanya. Ketika itu dia ada keinginan untuk naik becak karena selama ini beliau ini sering menaiki mobil-mobil kendaraan mewah. Ketika beliau akan turun membayar biaya becak tadi, dia sempat kaget. Ada orang yang begitu tulus menggratiskan, bersedekah kepada Allah, menggratiskan tumpangan untuk becaknya setiap hari Jumat. Lalu sang pengusaha besar ini pun menghubungi stafnya untuk mencari keberadaan si tukang becak ini, dan akhirnya apa? Diberikan hadiah berupa ibadah haji plus, di mana haji itu diberikan untuknya karena melihat ketulusannya. Inilah bagaimana Allah ketika mewujudkan cita-cita tukang becak ini, selama dia hatinya jujur kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka pasti akan diberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Padahal kalau kita melihat isi dompet si tukang becak ini mungkin lebih tebal isi dompet kita, tetapi karena dia jujur kepada Allah, maka Allah yang hanya mampu mewujudkan cita-citanya, tentu dengan caranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang ustadz kampung yang hanya pendidikannya SMP, tetapi ketika dia lulus dari pondok pesantren, dia mendirikan sebuah pondok pesantren. Lalu karena hatinya jujur, ingin mewujudkan agama ini, dia merawat agama ini, akhirnya Allah jadikan pondok pesantren itu menjadi pondok pesantren yang besar, mempunyai ribuan santri, bahkan banyak alumni dari pondok pesantren itu yang menjadi seorang ulama besar. Padahal kalau dipikir, banyak sekali orang yang bergelar mentereng, profesor, doktor, dan sebagainya, tetapi mereka tidak mampu menghadirkan lembaga pendidikan yang kredibel di hadapan masyarakat. Inilah ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu kita juga berdoa, mudah-mudahan beliau-beliau yang mendirikan tempat ibadah ini, ketika mendirikan tempat ibadah ini hatinya jujur, ikhlas kepada Allah, maka mudah-mudahan apa yang ditunaikan itu menjadi balasan bagi Allah dalam kehidupan akhirat mereka. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup khutbah kedua ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata di kota Riyadh di negara Arab Saudi. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang tua. Beliau sudah sepuh bila dilihat dari warna kulit serta rambutnya yang sudah memutih. Beliau datang kepada seorang ustadz yang mempunyai lembaga pendidikan pondok pesantren. Kebetulan pondok pesantren itu adalah khusus untuk hafalan Al-Quran. Suatu ketika ketika sang ustadz itu melakukan halaqah, sedang dikelilingi oleh para santrinya, beliau didatangi seorang laki-laki tua. Lalu dengan lembut dia berkata, "Nun sewu Pak, apakah ada keperluan sehingga jenengan hadir di sini?" Lalu dengan sedikit malu-malu bapak yang sudah sepuh tadi mengatakan, "Ustadz, mohon maaf sebelumnya, saya ingin nyantri
Saya ingin belajar Al-Quran di sini. Saya ingin punya hafalan Al-Quran. Dari sekian banyak santri itu yang masih usianya belasan tahun, di antara mereka banyak yang tertawa cekikikan. Lalu di antara mereka mengatakan, Pak, non sewu, kami saja yang masih muda, yang usia remaja masih seger-segernya. Kami saja masih berusaha keras, masih banyak mengalami kesulitan ketika menghafalkan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan panjenengan yang sudah sepuh? Lalu bapak itu pun menjawab, ya Ustadz, sesungguhnya saya ingin ketika nanti mati di alam kubur, ada yang menemani saya. Saya ingin punya hafalan Al-Quran, di mana hafalan Al-Quran itu nanti akan menjaga saya, melindungi saya, dan menjadi syafaat bagi saya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, singkat cerita akhirnya sang ustadz pun mengizinkan bapak yang sudah sebut tadi untuk nyantri di situ. Dan menurut singkat cerita, akhirnya selama 4 tahun beliau akhirnya dapat menghasilkan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz, dan 2 tahun kemudian Allah memanggilnya. Inilah ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, sudah melihat kejujuran hati hamba-hambanya, keikhlasan hati hamba-hambanya, maka tidak ada yang mungkin bagi Allah ketika mewujudkan cita-cita dan keinginan hambanya. Bagaimana mungkin logikanya kalau menurut kita seseorang yang sudah tua dan renta, yang sudah mulai pikun, tetapi menghafalkan Al-Quran, tetapi kalau ini bukan karena pertolongan Allah, pasti dia tidak akan dapatkan hasilnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan pernah putus asa. Kalau kita punya keinginan, punya hajat, dan hajat itu adalah untuk akhirat kita, maka haturkanlah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, dan Allah yang menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dengan doa, Rasulullah mengatakan bisa mengubah takdir. Yang awalnya sudah ditetapkan demikian, maka dengan kekuatan doa, di mana doa yang tulus, maka bisa menjadi ketetapan Allah itu bisa berubah. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimahullah. Maka pada akhirnya sebagai penutup khutbah kedua ini, kita banyak berdoa kepada Allah. Yang pertama, marilah kita memohon kepada Allah ampunan dari dosa dan kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Yang kedua, marilah kita juga memohon hidayah dan petunjuk pada Allah. Maka dengan hidayah itu mudah-mudahan Allah menganugerahkan pada kita akhir kehidupan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i